Kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari Toraja. Tidak menuliskan namanya, tapi dia menyebutkan nama tempatnya. Dari Toraja, mohon penjelasannya. Bagaimana kalau majelis gereja mengambil upah dari pelayanannya? Dan bagaimana kalau ada orang yang sengaja mengambil uang gereja? Mohon penjelasannya, pendeta. Silakan, pendeta. Terima kasih untuk pertanyaannya. Salam pada saudara yang bertanya dari Toraja. Di dalam jemaat, di dalam gereja, semua ada aturannya. Penggunaan uang pun ada aturannya. Bukan hanya di dalam gereja, tapi dimanapun saja. Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Matius 22 ayat 21, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang kamu wajib berikan kepada Allah. Dan kita tahu di dalam Alkitab ada persepuluhan, ada juga persembahan yang diberikan kepada jemaat, dan itu berdasarkan prinsip-prinsip Alkitab. Nah, apakah seorang pegawai gereja dalam suatu gereja setempat boleh mengambil upah dari pelayanannya? Biasanya upah itu bukan diambil, tetapi upah itu diberikan. Jadi pegawai gereja tidak mengambil sendiri uang untuk pelayanannya karena dia berpikir, saya sudah melayani, biarlah saya ambil persembahan ini karena saya sudah melayani. Biasanya di dalam suatu gereja atau organisasi gereja atau dalam jemaat, maka upah itu diberikan dan bukan diambil sendiri. Kepada siapa itu diberikan? Mungkin sebelum kita jawab kepada siapa itu diberikan, konsep bahwa upah atau upah itu diberikan dan bukan diambil sendiri, itu ada di dalam Alkitab. Salah satu contohnya dalam Nehemia pasal 13 ayat yang ke-13, ada orang-orang di bait suci, mereka diserahi tugas untuk mengurus pembagian kepada saudara-saudara mereka. Jadi ada banyak yang melayani dan diatur semua di sana. Melayani dalam bentuk bagaimana? Nah, di dalam jemaat semua anggota melayani. Bahkan semua anggota adalah pelayan. Entah dalam hal apapun saja, ada peranan setiap anggota gereja di dalam melayani Tuhan, di dalam gereja maupun di dalam mengabarkan Injil kepada banyak orang. Tetapi di dalam Alkitab ada petunjuk-petunjuk tentang siapakah yang mendapatkan upah dari pelayanan tersebut. Ada satu indikasi, contohnya di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-9 ayat yang ke-33, 1 Tawarik pasal yang ke-9 ayat yang ke-33. Bahkan sepanjang satu pasal itu disampaikan tentang orang-orang yang melayani di bait suci, ya, dan mereka ini adalah orang-orang Lewi. Tidak disebutkan suku-suku yang lain. Ternyata Tuhan telah mengkhususkan orang-orang Lewi untuk melayani pada bait suci. Coba saya baca ayat yang ke-33 yang mengatakan, dan inilah para penyanyi, sudah disebutkan di atas tadi, kepala-kepala puak orang Lewi yang diam di bilik-bilik, lalu disebutkan di sana, dan bebas dari pekerjaan lain, sebab siang malam mereka sibuk dengan pekerjaannya. Jadi ada indikasi di sini bahwa orang-orang Lewi itu adalah orang-orang yang melayani pada bait suci secara full time. Mereka tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Bahkan pada waktu ada pembahagian tanah
perjanjian itu, orang-orang Lewi tidak mendapatkan warisan di dalam pembagian tanah-tanah untuk mereka bercocok tanam, untuk mereka mengusahakan, mereka punya kebun dan lain sebagainya. Mereka diasingkan untuk melayani bait suci dan melayani semua pelayanan yang ada kaitannya dengan bait Allah secara full time. Semua mereka lakukan dan tidak ada yang lain yang mereka lakukan. Pasal yang ketiga, 1 Korintus pasal yang ke-9, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 berkata sebagai berikut, tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian dari mezbah itu? Ayat 14, demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Ini adalah suatu prinsip yang diterapkan bahkan sampai saat ini. Pengaturan teknisnya diatur oleh gereja tersebut atau organisasi gereja tersebut. Tetapi prinsipnya adalah upah itu tidak diambil sendiri, tetapi upah itu dibagikan atau diberikan kepada mereka yang melakukan pekerjaan pada bait Allah itu atau pekerjaan pelayanan itu secara full time dan tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Oleh sebab itu juga maka adalah suatu hal yang sangat tepat bila mana semua pelayan-pelayan Tuhan, para pendeta, pegawai-pegawai yang bekerja full time dan tidak melakukan pekerjaan yang lain, mereka itu hanya fokus kepada pekerjaan mereka dan tidak mempunyai pekerjaan-pekerjaan sampingan untuk mendapatkan pendapatan-pendapatan lainnya. Biarlah mereka fokus hanya pada pekerjaan itu saja. Tadi sepertinya ditanyakan juga bagaimana kalau ada orang yang sengaja mengambil uang gereja. Betul. Ya tentu ada pertanyaan begitu tadi ya. Kalau ada orang yang sengaja mengambil uang gereja, mungkin kata sengaja mengambil uang gereja ini adalah hal yang dilakukan tetapi sebenarnya tidak diatur oleh gereja. Jadi dia mengambil itu secara sengaja sekalipun dia tidak boleh melakukannya. Jadi kita harus sangat berhati-hati karena itu adalah milik Tuhan, itu adalah perpuluhan, persembahan yang diberikan oleh umat-umatnya. Biarlah itu digunakan berdasarkan prinsip-prinsip yang ada di dalam firman Tuhan. Kepada atau tentang orang yang suka mengambil kas yang seharusnya ditentukan untuk pelayanan bersama dan dia ambil itu untuk pribadi. Ada contoh di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-6 yang menggambarkan tentang Yudas yang suka mengambil kas dari kelompok Yesus dan murid-muridnya, dan ia disebutkan sebagai seorang pencuri karena suka mengambil uang kas itu sendiri untuk kebutuhan-kebutuhan pribadi. Itulah sebabnya biarlah segala sesuatu diatur dengan baik oleh jemaat